Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasat Latif dengan tema 2 nama tahun yang unik dan aneh. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW, ada 2 nama tahun yang unik dan sepertinya aneh buat kita. Yang pertama disebut tahun gajah, tahun lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa disebut tahun gajah? Karena ada raja yang bernama Abraha, sombong, kemudian ingin menaklukkan Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Maka datanglah Raja Abraha ini beserta pasukannya berkendaraan gajah, datang ke Mekah dengan niat apa? Menghancurkan Baitullah. Tapi Abraha punya mau, Allah pun punya kehendak, dan kehendak Allah yang terjadi. Abraha datang ingin menghancurkan Mekah, Ka'bah. Allah menurunkan bala bantuannya. Allah tidak menurunkan malaikat. Apa yang Allah turunkan? Burung ababil menghancurkan pasukan-pasukan Abraha, termasuk Abraha. Hancur. Dan pada saat itu mereka berkendaraan gajah, hancurlah gajah-gajah mereka, selamat Baitullah. Kejadian ini maka disebutlah tahun gajah. Tahun ini pula lah yang sejarah menunjukkan lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, ada yang disebut tahun duka cita, yaitu tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Ipajokkai Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, lalu turun lagi ke dunia. Ini tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena pada tahun itu ada 2 orang yang paling mencintai dan dicintai oleh Nabi meninggal pada tahun yang sama. Siapa gerangan? Yang pertama Siti Khadijah, istri Rasulullah, kekasih Rasulullah, benena Nabita, wafat pada tahun itu, maka disebut tahun duka cita. Orang kedua yang meninggal pada tahun itu adalah paman beliau, Amurena Nabita, pamannya Nabi, Abu Talib. 2 orang yang sangat mencintai Nabi ini, sangat melindungi Nabi di kota Mekah, meninggal pada tahun yang sama, maka disebut tahun duka cita. Ketika Nabi berduka ini, ditinggal oleh 2 orang yang dicintai Rasulullah, Nabi berduka, maka Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau datang ke dunia, turun kau ke dunia, jemput kekasihku Muhammad, ambil dia, bawa ke sini, saya ingin menghibur dia. Kemana hiburannya Nabi? Singapura? Bukan. Kemana hiburan Nabi? Allah langsung mengajak Nabi untuk bertemu dan bertatap muka kepada Sang Yang Maha Kuasa, Sang Yang Maha Pencipta, Sang Yang penuh kemuliaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, ketemu Allah itu luar biasa. Saya saja pernah diundang ke Istana Wakil Presiden. Waktu itu membahas undang-undang anti pornografi. Saya diundang mewakili ulama Sulawesi Selatan. Waktu saya terima itu undangan, ada tertera undangan Wakil Presiden Republik Indonesia. Begitu bangganya saya. Seluruh mahasiswaku saya kasih lihat, lihat kok, Istana Wakil Presiden. Ini baru manusia yang mengundang saya. Kita sudah gembira. Bagaimana kalau Allah yang mengundang kita? Tentu sangat kemuliaan. Mendapat undangan adalah kemuliaan. Bapak diundang datang ke Istana Wapres, diundang datang ke Istana Presiden, itu suatu kemuliaan. Tapi yang jauh lebih kemuliaan itu adalah bertemu dengan yang mengundang kita. Dapat undangan dari Presiden, senang. Tapi yang lebih senang lagi, ketemu sama Presiden. Tapi subhanallah, siapa yang mengundang Allah? Bukan manusia. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi berduka dengan ditinggal orang yang dicintai, Allah menghiburnya dengan cara apa? Diundang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu Allah berikan oleh-oleh, Allah berikan hiburan duka cita, Allah berikan hadiah untuk menghibur dia. Apa itu? Salat 5 waktu. Apa maknanya? Apa makna kisah ini? Percayalah, tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Nabi, kekasih Allah, manusia paling mulia, junjungan Allah, tutur katanya tidak pernah merugikan orang, tingkah lakunya tidak pernah menyudutkan orang, perangainya tidak pernah merugikan orang di sekitarnya. Orang paling mulia akhlaknya, tapi pun penuh dengan masalah hidupnya. Usia 2 bulan dalam kandungan, bapak Rasulullah sudah wafat, sudah yatim Rasulullah. Lahir ke muka bumi, baru 6 tahun, meninggal pula ibunya, yatim piatu usia 6 tahun. 8 tahun diambil kakeknya, meninggal pula kakek beliau. Hijrah kemudian pindah ke paman beliau Abu Talib.
25 tahun menikah dengan Khadijah, 40 tahun diangkat menjadi nabi dan rasul, hidupnya penuh dengan cobaan. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih merdeka Rasulullah pada saat perang Uhud. Tidak ada sulitnya bagi Allah memenangkan Rasulullah dalam perang Badar. Sekejap saja Allah mau, kalau Allah mau. Tapi kenapa Rasulullah diberikan cobaan, cobaan dan cobaan? Apa kira-kira tujuannya? Satu, tujuan kita diberikan beban hidup untuk apa? Maqamam mahmuda. Saya mau angkat derajatmu. Jadi kalau ada di sini Pak, tidak berhenti susah hidupnya, tidak pernah lepas hidupnya dari penderitaan, jangan galau, jangan sengsara, apalagi sampai putus asa. Ketika manusia diberi beban hidup, cobaan demi cobaan, yakinlah bahwa tujuan akhirnya cobaan itu adalah ingin mengangkat derajatnya. Dengan catatan apa? Bos, bagus agamanya. Kumas sempajaki, dek tota kalasi, dek tapuji male agagan natawe, dek tapabeleang, bukan ki pesina, bukan pelanggan mesum. Lalu kena cobaan, kembalikan kepada Rasulullah, insya Allah hati kita tenang. Dengan catatan baik agamanya. Orang yang mau sekolah itu, kalau mau naik kelas, pastikan ujian. Orang kalau dari SD mau naik SMP, SMP mau naik SMA, SMA mau universitas, universitas mau sarjana, pasti ada ujiannya. Diuji, tujuannya apa? Kau mau naik kelas. Tidak ada orang tidak pernah mendaftar di sekolah diuji. Tidak ada orang tidak pernah masuk sekolah diuji. Kenapa? Bukan kau diuji. Ini mereka yang punya masalah, mereka yang punya tekanan hidup, banyak penyakitnya, susah hidupnya, ngontrak kiri kanan, tapi tidak sholat. Tidak diuji kau bos. Icallah kau. Hanya orang-orang yang beriman yang akan dapat ujian dari Allah. Tujuannya apa? Maqamam mahmuda. Saya ingin angkat derajatmu. Hikmah kedua dari cerita singkat ini, ketika Allah memberikan cobaan hidup kepada Rasulullah, maka Allah berikan hadiah terindah. Hadiahnya apa? Bukan rumah. Hadiahnya apa? Bukan emas. Hadiahnya apa? Bukan pangkat jabatan. Tapi apa hadiah dari Allah untuk menghibur Rasulullah? Salat 5 waktu. Maknanya, ya kong kaki kasih matumpuk-tumpuk susata, berhenti penyakit kita, anak tak lagi sakit, berhenti anak tak sakit, lalu istri tak lagi kena penyakit, sembuh semua suamanya, terbakar lagi rumah kita, tapi kita yakin baik agama, kita yakin tidak pernah melalaikan sholat, kita yakin tidak pernah merugikan orang lain, maka Allah kasih jalan untuk membahagiakan hati. Apa? Aqimis salah, tetongangi sempajangi. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah Pak. Saya lihat muka-muka ini semua muka penuh masalah. Dan Allah tidak jina bilang, Das'at, ketika ada masalahmu, sarjana kau dulu. Ketika ada masalahmu, kau jadi anggota DPR dulu baru selesai. Tidak. Allah cuma minta, wahai hamba-hambaku, ada masalah dalam hidupmu, ada masalah dalam persoalan kehidupanmu, Allah cuma minta, ista'inu bis-sabri was-salat. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan segala masalahmu. Kecil punya ruko di Pasar Butung, Pak, kecil. Kecil bagi bapak-bapak yang sakit mau sembuh, kecil buat Allah sembuhkan itu. Yang Allah inginkan, datang kok. Sini kok. Saya kasih kok apa yang kamu mau. Kita selalu berdoa, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah tambahkan rezekiku. Ya Allah jadikan anakku anak soleh. Kita minta kepada Allah. Lalu Allah jawab, hayya 'alas salah. Sini kok pale, sini kok solat. Hayya 'alal falah. Sini kamu, saya kasih kok kemenangan. Tapi apa jawaban kita di pasar? Tunggu, lagi ramai pembeli. Pantas Allah ajak kita meraih kemenangan, Allah ajak kita meraih kebahagiaan, tapi kita jawab kepada Allah, tunggu, tunggu dan tunggu. Pantas banyak uang didapat, tapi tidak ada kedamaian dalam rumah tangga. Auzubillah min dzalik. Sidang Jumat yang saya muliakan, suatu ketika ada anak mahasiswa saya datang mengeluh, Ustaz, saya ini baik sama orang tuaku. Ustaz, saya ini pengurus remaja masjid. Saya tidak pernah merugikan orang lain, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi kenapa kasihan hidupku ini penuh dengan masalah, masalah dan masalah? Saya bilang, langsung saya ingat, ada juga pemuda pernah datang curhat sama Nabi. Lalu anak muda ini berkata, ya Rasulullah, apakah semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan dicatat dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak? Nabi jawab, ya pasti. Semua yang kau lakukan sejak kamu balik, kau berdosa sebiji sarra pun kuman, Allah pasti tahu dan Allah membalasnya di akhirat kelak. Langsung pucat ini anak muda, mati nih. Nabi katakan, kenapa anak muda? Saya banyak dosa ya Rasul, saya pembuat mesum, saya banyak maksiat, tapi saya tobat sekarang ya Rasul. Tapi saya takut bagaimana caranya di akhirat ini supaya tidak kena azab, karena sudah terlanjur saya lakukan dan Allah pasti menyiksa saya takut azab neraka ya Rasul.
Nabi mendekati anak muda itu, lalu ditepuk pundaknya. Nah, campak-campak. Nabi bersabda, anak muda, pernah kau sakit? Sering ya Rasul. Pernah kau merasakan penderitaan hidup? Pernah ya Rasul. Kamu tidak keberatan? Saya terima sakitku dengan sabar. Saya terima penderitaan hidupku dengan ikhlas. Saya tidak pernah membangkang dengan penderitaan saya itu. Lalu Nabi menyampaikannya, ketahuilah anak muda, sabarmu menerima penyakitmu, sabarmu menerima cobaan hidupmu, insya Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahanmu di akhirat kelak. Semoga ada manfaat.